Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berpuasa, Pak ya. Ini tanggal berapa ini, Pak? Tanggal 1 Ramadan atau 2 Ramadan? Ya. Jadi walaupun hari ini ada yang baru mulai dan kemarin sudah ada yang mulai, tapi sepakat semuanya, tidak ada perbedaan pendapat bahwa semuanya mulai pada tanggal 1 Ramadan. Bapak Ibu sekalian, di dalam sebelum kita memasuki inti pengajian ini, inti pengajiannya nanti sore ini, mukadimah ini, bahwa di dalam puasa, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Asrarus Siyam, rahasia-rahasia puasa, beliau mengatakan bahwa salah satu syariat, maqasid, tujuan daripada puasa ini adalah Allah ingin menunjukkan sesuatu yang halal. Ya, sesuatu yang halal itu harus kita berhentikan dulu. Makan halal haram, Mbak? Halal. Ya. Minum halal. Ya. Dan serupa dengan itu, maka jika sesuatu yang halal ini ketika kita melampaui batas, itu akan menjadi haram. Sesuatu yang halal ini, Pak, ketika melampaui batas itu akan menjadi haram. Kenapa? Karena memudaratkan, akan membahayakan diri sendiri. Sehingga beliau menyebutkan disinilah salah satu konsep daripada ajaran Islam, bahwa Islam itu menghendaki semua kebaikan. Artinya hal-hal yang boleh saja ketika itu berlebihan, melampaui batas dan bisa mengakibatkan bahaya pada diri sendiri dan orang lain, maka itu dilarang. Dan salah satu latihan itu ada di dalam bulan Ramadan yang kita melaksanakan puasa. Sehingga Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran kamilan illa Ramadan atau kama qalat. Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh selama 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman illa Sya'ban. Dan saya tidak melihat beliau itu banyak melakukan puasa di hari-hari itu, banyak puasanya illa Sya'ban, kecuali Sya'ban. Ya. Kalau Sya'ban kemarin kita belum banyak puasa, masih ada kesempatan tahun depan, Pak. Itu pun kalau masih ada kita. Namanya usia itu kan, kita harus selalu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Baik Bapak sekalian, itu sebagai mukadimah tentang puasa, karena hari ini kita telah melaksanakan puasa. Adapun masalah khilaf, perbedaan di dalam menjalankan puasa, hal ini sudah terjadi dari zaman ke zaman. Jangankan sekarang, zaman Nabi aja terjadi, Pak. Ya, ketika datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ra'aitu hilal Ramadan. Wahai Rasul, saya telah melihat hilal Ramadan. Apakah engkau melihat bersama orang lain? Tidak, wahai Rasul, saya melihat sendiri. Maka orang itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak persaksiannya. Ditolak, Pak, karena sendiri, harusnya ada 2 orang. Kalau ditolak persaksiannya, orang itu puasa sendiri karena dia yakin bahwa dia telah melihatnya. Ya.
Maka Nabi tidak mengumumkan untuk puasa. Tapi ketika orang itu puasa, sahabat itu puasa, Nabi membiarkan, tidak melarang dia. Ya sudah, biarkan. Karena dia yakin dia telah melihat. Nah, ini Pak ya. Ini suatu dasar. Dan banyak di antara para ulama akan terjadi banyak pendapat ya. Di kalangan jangankan para ustadz, para ulama aja banyak perbedaan pendapat. Cuman efeknya berbeda, konsekuensi perbedaan pendapat para ulama ya. Jadi mereka menyampaikan dengan argumentasi yang masing-masing menopang daripada faham ataupun mazhab itu. Perbedaan pendapat dengan penuntut ilmu, mereka akan mencari. Beda lagi Pak, perbedaan pendapat di kalangan pengurus masjid. Nah, ini efeknya beda lagi ini. Nah, dan ini banyak terjadi juga ya. Apalagi perbedaan pendapat di kalangan para jamaah. Nah, ini. Tapi saya lihat sini, masya Allah luar biasa ya. Di masjid kita ini ya, para pengurus jamaah semuanya kompak. Baik, kita melanjutkan tentang rukun iman, di mana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian pertama daripada rukun iman tersebut. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibuktikan dengan fitrah, akal, syara' dan indra ya. Secara indrawi juga sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa nuhan idz nada min qablu fastajabna lahu. Di mana doa orang-orang yang meminta kepada Allah satu persatu itu akan dikabulkan. Ada sebuah buku yang menjelaskan tentang kisah doa orang-orang yang dikabulkan, baik di dalam Quran maupun di luar Al-Quran. Dan ini luar biasa Pak, karena memang Allah sudah berjanji di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni qarib, katakanlah bahwasanya aku dekat dengan mereka. Dekat Allah. Ya. Bagaimana? Ya, bukti kedekatan Allah dengan hamba-hambanya itu, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika ada orang yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doa-doa mereka. Jadi Allah sudah memberikan. Dalam surah Al-Ghafir, Al-Mu'min ayat 60 juga disebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata wa qala rabbukum ud'uni. Rabbmu berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa-doa tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala ya, tentang wujud Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 4 kriteria, fitrah, akal, syara' dan indra, maka memasuki bagian yang kedua, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah? Kekuasaan. Bahwa Allah punya kekuasaan. Yang kekuasaan Allah itu tidak terbatas ya, mencakup seluruh, termasuk peredaran daripada tata surya. Ini bagian daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana planet-planet itu berjalan semuanya dengan peredaran yang sudah ditetapkan. Meleset sedikit Pak, tabrakan, hancur. Bumi kok meleset sedikit, tabrakan ya, dengan Mars misalkan, bisa hancur. Barang-barang besar semuanya. Tapi semuanya itu subhanallah, dari awal diciptakan sampai ditemukannya adanya tata surya tersebut, ternyata masih berjalan dengan aman-aman. Kenapa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha mengatur, telah menetapkan dan mereka taat. Mereka taat. Makhluk Allah yang enggak taat cuma 2 saja Pak.
Satu, iblis dan bala tentaranya ini enggak taat kepada Allah. Terbukti ketika wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan malaikat iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam dalam rangka menguji ketaatan, ya, bukan untuk menyembah, ya, bukan untuk menjadi kiblat, tapi untuk menguji ketaatannya. Apakah ketika Allah perintahkan itu mereka taat atau tidak? Ya, ternyata apa? Iblis membangkang. Nah, ini makhluk yang membangkang, yang enggak taat. Jenis kedua makhluk yang enggak taat itu apa, Pak? Sebagian daripada manusia. Nah, kenapa sebagian manusia enggak taat? Nah, karena disebutkan di dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi ternyata syaitan, bala tentara iblis itu minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu dan penolong baginya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan penolong. Loh, kenapa kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Lah Allah itu enggak butuh pertolongan, ya. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah lemah, namun karena wujud kecintaan kita, ya. Bagaimana loyalitas kita kepada agama, kecintaan kita kepada agama kita ini. Bahwasanya agama itu adalah ad-din di dalam bahasa Arabnya disebut. Dan sementara din itu adalah pembentuk karakter. Sehingga seorang yang memiliki agama, mereka berbeda ketaatan antara cara melakukan ketaatan terhadap hukum-hukum Allah itu akan berbeda. Sementara Rabb itu sendiri artinya adalah yang memiliki dan yang menciptakan. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbil alamin, yang artinya yang menciptakan alam semesta, yang memiliki alam semesta, yang menjaga alam semesta. Sehingga Rabb ini akan terus, ya, melakukan bimbingan, ya, arahan. Sehingga kata, kalau kita pecah di dalam bahasa Arab, ya, Rabba yurabbi, ya, tarbiyatan, ya, sehingga di dalam jurusan pendidikan itu biasanya nanti dalam kalau dulu itu, kalau di UIN, di IAIN itu, kalau pendidikan itu tarbiyah namanya, ya, fakultas tarbiyah, artinya pendidikan Islam, pendidikan Islam. Sekarang sepertinya sudah diubah, ya, bukan lagi tarbiyah, tapi ya memang jurusan pendidikan Islam. Itu berasal dari Rabb. Artinya apa? Bahwa pendidikan itu akan kita awali dengan metode-metode yang Allah ajarkan. Sehingga Rabbani itu artinya pendidikan, ya, ala pendidikan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, Rabbani. Semua proses yang kita jalankan, ya, semua perjalanan yang kita tempuh, ya, semua usaha yang kita lakukan, itu semuanya adalah proses, ya, Rabbani. Sehingga Rabb yang kita bahas ini maknanya adalah memiliki hak untuk menciptakan, ya, berkuasa, dan hak untuk memerintah. Siapa memerintah? Di mana Allah SWT punya hak memerintah. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah SWT tidak berhak untuk ditanya, kenapa engkau menciptakan ini ya Allah? Wa hum yus'alun, justru Allah lah yang akan menanya mereka, kenapa kamu enggak taat kepada Allah? Nah ini. Jadi di dalam ketauhidan kita diajarkan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya terhadap apa yang dia lakukan, karena apa yang Allah lakukan pasti baik. Jika seandainya ada hal yang kurang nyaman dirasakan manusia, pasti itu nanti akan ada, ya, suatu hikmah di balik apa yang Allah takdirkan tersebut.
Dan juga bermakna tidak ada pencipta yang hakiki kecuali Allah, tidak ada penguasa yang mutlak kecuali Allah, dan tidak ada yang berhak memerintah kecuali Allah SWT. Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwasanya Allah memiliki makhluk dan memiliki perintah. Allah membedakan antara makhluk dan perintahnya. Artinya apa? Makhluk itu adalah apa yang Allah ciptakan, ya. Perintah itu apa yang datang dari sisi Allah SWT untuk memerintahkan, untuk mengatur. Sehingga ada yang disebut dengan hukum syara', ya. Hukum syara'. Apa itu hukum syara'? Hukum syariah, ya. Hukum syariah yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Allah juga berfirman dalam surah Fatir ayat 13, ya, bukan Al-Fatir, ya, Fatir. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian yang baginya adalah segala kerajaan. Al-mulk itu artinya segala. Al di situ, Pak. Jadi al itu maknanya bisa jadi untuk menunjukkan sesuatu yang tertentu, ya, dibandingkan sesuatu yang umum. Itu al. Namun ketika al itu disandarkan kepada Allah SWT, maka maknanya adalah mencakup keseluruhan, segala. Al-mulku bagi Allah adalah kerajaan, bukan sekedar kerajaan, tapi segala, ya, jenis kerajaan itu berada di bawah kekuasaan Allah SWT. Walladzina tad'una min dunihi, adapun yang kalian seru selain Allah SWT, ma yamlikuna min qitmir, ya, mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa walaupun hanya sebatas kulit ari. Jadi ayat ini lanjutan ayat 14 dari surah Fatir ini, nanti disebutkan di sana, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. In tad'uuhum, jadi di situ disebutkan, ya, yang kalian ibadahi, yang kalian seru selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, punya kemampuan kecuali hanya seperti kulit ari, tipis sekali, ya, sangat tipis sekali kemampuannya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, seandainya pun kalian menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, dan seandainya mereka mendengar, maka mereka enggak akan bisa untuk mewujudkan, mengabulkan permintaan kalian. Itu kelengkapan daripada surah Fatir tersebut. Dan rububiyah ini, Bapak Ibu sekalian, rububiyah Allah, kekuasaan Allah, itu enggak ada yang mengingkari, Pak. Bahkan syaitan, iblis, itu mereka mengakui rububiyah Allah SWT, mengakui rububiyah Allah. Mungkin pernah melihat orang kesurupan, pernah nggak, Pak? Jadi ketika ada orang kesurupan, masukkan jin, syaitan, bisa jadi dia kafir, setannya itu kafir, masuknya ke dalam orang muslim. Makanya ketika jin kafir masuk mengganggu, ya, ruhnya masuk ke dalam tubuhnya orang muslim, mereka biasanya itu malas ibadah, nggak mau, Pak, sholat itu. Makanya kalau kita malas ibadah, hati-hati itu. Jangan-jangan ini masuk masukkan jin kafir. Nah, ketika terjadi gangguan, ya, orang kesurupan, jin kafir misalkan, ya, tanya dia, kamu takut nggak kepada Allah? Nah, pasti takut, gemeter, Pak, dia, Pak, pasti gemetar, ya. Kenapa? Karena mereka ini lebih takut kepada Allah daripada kita, walaupun mereka kafir, ya. Tapi kadang-kadang itu ngeyel, ya. Saya pernah meruqyah orang yang ceritanya orang ini, subhanallah, berkelahi dengan tukang ruqyahnya.
awalnya seharian itu Pak, subhanallah. Kemudian dia waktu itu langsung ingin menunjukkan kekuatannya. Saya tanya dia, kamu takut gak kepada Allah? Biasanya Pak, biasanya. Nah, ini saya kasih tahu kalau Bapak meruqyah nanti. Kamu takut gak kepada Allah? Biasanya kalau memang jin-jin yang normal, jin-jin yang amatiran langsung gemeteran. Saya takut kepada Allah, saya takut kepada Allah. Kamu Islam atau kafir? Saya kafir, ngaku dia. Tapi kalau jin yang profesional, kamu takut kepada Allah? Enggak, saya enggak takut kepada Allah. Suruh sini. Nantang dia Pak. Nah, gimana kalau terjadi kasus begini? Maka jika terjadi seperti itu, awalnya saya kaget loh. Ngawan ini. Biasanya jin bilang, kamu takut kepada Allah? Saya takut, langsung gemeter Pak. Itu gemeter. Maka saya langsung bilang kepada dia, bohong. Tidak ada makhluk satupun yang tidak takut kepada Allah. Langsung nunduk dan gemeter, nangis langsung Pak. Saya takut kepada Allah. Saya sudah tahu kamu berbohong, karena gak ada makhluk yang gak takut kepada Allah. Siapa yang gak takut kepada Allah? Cuma manusia-manusia yang gak ngerti apa-apa, gak takut kepada Allah mereka ini. Melanggar peraturan, ya, melakukan kemaksiatan, gak takut mereka. Tapi mereka jin-jin ini takut kepada Allah SWT. Nah, seperti itu. Jadi semua mengakui rububiyah Allah SWT. Bahkan orang-orang kafir jahiliyah saja, subhanallah, itu takut Pak itu kepada Allah dan mengakui Pak, mengakui ketuhanan Allah SWT. Itu orang-orang jahiliyah. Dalilnya mana? Dalam surah 10 ayat 31 kalau tidak salah, atau 30, kita cek dulu. Surah Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rezeki kamu dari langit dan bumi? Ya, wa may yamlikus sam'a wal absar. Dan siapa pula yang 31 ya. Siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan kepadamu? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti. Dan siapa yang menghidupkan ya makhluk yang tadinya mati? Ya, wa may yudabbirul amr. Dan siapa pula yang mengatur segala urusan di langit dan di bumi? Itu pertanyaan yang Allah perintahkan ya supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Coba tanyakan pada mereka, siapa itu yang ngatur semuanya, siapa? Fasayaquluna Allah. Mereka mengatakan Allah yang mengatur itu semuanya. Ya. Faqul afala tattaqun. Maka katakan, kenapa mereka tidak bertauhid? Kenapa mereka tidak bertakwa? Nah ini, subhanallah. Jadi mereka sudah ditanya langsung oleh Al-Qur'an pada zaman itu. Jadi termasuk Fir'aun, ya, Fir'aun itu pun ya dia makanya Fir'aun itu pada dasarnya walaupun mulutnya mengatakan, hatinya ini dia masih memiliki keraguan. Makanya di dalam Quran disebutkan qala ya hamanu bni li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Wahai Haman, Haman itu arsiteknya siapa? Fir'aun. Mbok ya kamu bikinkan saya menara yang tinggi sehingga saya nanti akan melihat, saya mau ngintip ke langit, ada enggak Tuhannya Nabi Musa itu. Nah, itu Fir'aun begitu Pak. Walaupun mulutnya mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu, ngaku Tuhan Pak. Subhanallah. Maka disebutkan a'immatul kufr. Ya. Al-Qur'an menyebutnya sebagai a'immatul kufri. Apa itu a'immatul kufri? Imamnya orang-orang kafir. Imam kafir, orang kafir punya imam ternyata.
Siapa? Fir'aun. Ya, sebutkan demikian. Ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dia mengatakan juga, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Ya, tapi ucapan tersebut tidak dari keyakinannya yang sebenarnya. Nah, mulutnya hanya yang mengaku, tapi hatinya dipenuhi keraguan. Dan seperti itu pula ya semua para pembangkang dari zaman ke zaman, ya, mereka ini kasusnya sama seperti itu. Termasuk yang mungkin pernah saya ceritakan, Al-Aswad, salah seorang yang mengaku nabi. Ternyata dia takut dengan mustajabnya doa ya Abu Muslim Al-Khulaini, salah satu ulama pada zamannya, yaitu dari kalangan tabi'in. Udah Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulma wa 'uluwa, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa iman itu tidak cukup diyakini dalam hati. Buktinya ya, mereka menolak, mengingkari walaupun hatinya itu meyakini, Pak. Terjadi sama siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Surah At-Taubah pada ayat 127 kalau enggak 126, nanti cek lagi. Itu sebab turunnya adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ya. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum biannahum qaumun la yafqahun. Jadi di situ disebutkan mereka merindukan Al-Qur'an yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka datang ke rumah Nabi dengerin, Pak, nguping. Keliling mengelilingi rumah Nabi. Kalau zaman sekarang nggak bisa, Pak. Lampu di mana-mana. Dulu belum ada lampu. Jadi mereka mau malam itu mau ngelilingin rumah orang. Makanya zaman dulu perampok itu rawannya seperti itu, ya. Jadi ngelilingin. Begitu mereka keliling, di mana nih Muhammad yang ngajinya nih, mau dengerin saya. Keliling, ternyata apa? Begitu keliling ketemu antara Abu Jahal, Abu Lahab. Loh, kok kamu di sini? Ya, kaget mereka. Makanya disebutkan di situ, nadhara ba'dhum ila ba'dhin, mereka saling melihat, kayak enggak percaya. Loh, jangan-jangan dia juga pengen dengerin bacaan Quran. Jangan-jangan juga iya. Akhirnya mereka pun pulang dalam keadaan masing-masing malu. Kenapa? Karena mengakui kebenaran dalam hatinya, namun enggan untuk mengucapkan dengan mulutnya. Nah, itu, Pak. Jadi kebenaran tidak cukup diakui, oh ini benar nih. Ya, kita harus ucapkan. Makanya 3 hal yang harus kita penuhi: tasdikun bil qalbi, hati meyakini, ya, al qaulu bil lisan, ucapkan dengan lisan kita, wal amalu bil jawarih, kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan ucapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, pada surah Al-Isra 102, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Jadi Nabi Musa alaihi mengatakan, laqad alimta, sungguh engkau telah mengetahuinya wahai Fir'aun, ma anzala haula'i, tidak ada yang menurunkan semua itu, yaitu mukjizat Nabi Musa maksudnya di situ, illa, kecuali Rabbus samawati wal ard, kecuali Tuhannya langit dan Tuhannya bumi, basaira, ya,
Robnya langit dan bumi, yang telah memberikan bukti yang nyata. Buktinya banyak, Pak. Wa innil a'dhunnuka ya fir'aun mazbura. Maka saya mengira di sini artinya meyakini, Pak. Ini maksudnya meyakini. Dzon itu maknanya ada dua. Dzon itu maknanya ada dua. Dzon yang pertama adalah artinya perkiraan. Seperti firman Allah, iyattabi'una illa dhanna. Mereka orang-orang kafir itu tidak mengikuti kecuali persangkaan saja, perkiraan saja. Kira-kira begini, ya. Maka itu berkaitan dengan, jadi ketika dzon itu disandarkan kepada orang kafir maknanya adalah keraguan. Tapi ketika disandarkan kepada akhirat maka yakin. Disandarkan kepada Allah SWT maka maknanya yakin. Contoh Al-Baqarah ayat 146, ya, ketika disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, sabar dan salat cara kita minta pertolongan kepada Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sabar dan salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang yakin. Nah, itu kan orang yang dzon, ya dzunnun itu orang yang yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Tuhannya. Maka keyakinan itulah yang akan menjadikan sikap kita berbeda. Jadi keyakinan itu akan menjadikan sikap berbeda. Orang yang sama antara keyakinan dan sikapnya, maka itu adalah orang yang mukmin. Orang yang berbeda, ya, antara keyakinan dan sikapnya itu antara dua macam, kafir dan munafik. Nah, itu kan. Jadi namun yang dimaksudkan dengan kafir dan munafik itu juga ada batasannya. Tidak kemudian seorang boleh mengatakan yang tidak sesuai ini kemudian menjadi kafir, karena itu takfiri, Pak. Takfir itu adalah mudah mengkafirkan. Termasuk lawannya juga nggak boleh, apa itu? Taslimi, apa itu taslimi? Ya, mudah menganggap, ya, orang-orang kafir dianggap muslim. Sudah nyata dia bukan orang muslim, tapi dikatakan walaupun dia kafir, tapi perbuatannya perbuatan Islam itu. Walaupun kafir dia itu Islam, nah, maka juga tidak boleh. Kalau seperti itu Abu Jahal, Abu Lahab juga Islam karena dia orang yang dermawan, orang yang baik, yaitu baik kepada siapa? Kepada sesamanya, Pak. Mungkin kita membayangkan Abu Jahal, Abu Lahab itu orangnya bengis, kejam. Apakah benar? Benar. Kepada siapa? Kepada orang Islam. Tapi kepada sama mereka lemah lembut. Ya, seperti itu. Jadi coba lihat dalam Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi, Rahiqul Maktum. Di sana akan kita jumpai sikap-sikap asli daripada orang-orang tersebut. Jadi mereka itu pada dasarnya adalah kenapa memiliki pengaruh besar? Karena mereka adalah orang yang dermawan, yang suka menolong orang lain, namun suka memusuhi orang-orang muslim. Wa inil a'dhunnuka ya fir'aun mazbura, maka saya meyakini bahwa engkau, ya, akan binasa wahai Fir'aun. Maka orang-orang musyrik pada dasarnya dari zaman ke zaman mereka itu mengakui rububiyah Allah. Sehingga kalau kita lihat sekarang, Pak, banyak sekali setiap hari itu orang yang masuk Islam, ya, orang masuk Islam. Informasi kemarin dari teman yang di Belanda itu, di masjidnya setiap hari, ya, setiap hari itu rata-rata itu 10 orang masuk Islam. Subhanallah, Pak. Namun berita-berita seperti ini jarang untuk diekspos, ya, karena mereka khawatir ketika nanti diposting, wah, ini nanti bisa, ya, menjadikan hati orang-orang Islam menjadi lebih percaya diri, lebih pede. Jadi seperti itu. Dan banyak para ilmuwan yang boleh masuk Islam. Kenapa? Karena para ilmuwan mereka menelaah, meneliti, sehingga banyak hal yang mereka peroleh yang ternyata semua itu bersumber dari Islam.
Kemudian Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir itu. Ini orang-orang kafir Quraisy maksudnya. Limanil ardu wa man fiha. Bumi dan seluruh isinya ini kepunyaan siapa? In kuntum ta'lamun, jika kamu memang mengetahuinya. Sayaquluna lillah. Mereka mengatakan bumi dan seluruh isinya itu kepunyaan Allah. Tahu Pak mereka, Pak. Qul afala tadzakkarun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak berpikir, tidak ingat? Tidak ingat kalau Allah itu yang menciptakan semua itu. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah Tuhan daripada langit yang 7? Ya, langit yang 7. Jadi para orang-orang dulu itu sudah meyakini bahwa langit 7. Wa rabbul arsyil azim, dan Tuhannya arsy yang agung. Ya, arsy itu makhluk Allah yang paling besar sekali. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal arsyu la ya'diluhu syai'un. Arsy-nya Allah itu tidak bisa diukur dengan apapun juga karena besar sekali, Pak. Sampai-sampai diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih bahwa Allah memiliki kursi, dan kursi Allah itu ketika dibandingkan langit dan bumi beserta seluruh isinya itu, maka langit dan bumi beserta seluruh isinya itu bagaikan sebuah cincin, dan kursi Allah itu seperti bejana, sehingga cincin ketika ditaruh bejana itu gimana, Pak? Kecil. Itu langit dan bumi dan seluruh isinya dibandingkan kursi Allah, besaran kursi. Adapun arsy-nya Allah SWT, arsy Allah SWT ketika dibandingkan dengan kursi, maka ibaratnya kursi itu seperti cincin, sementara arsy Allah itu seperti padang pasir, Pak. Jadi besarnya sudah tidak karu-karuan. Nah, ini dan yang mikul arsy itu ada samaniyah, ada 8 pemikul arsy. Malaikat itu kuat sekali, yang gedenya segitu dipikul sama malaikat. Ya. Kemudian sayaquluna lillah, mereka juga mengatakan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tattaqun, kalau gitu kenapa kamu tidak beriman, tidak bertakwa, tidak bertauhid? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah Muhammad SAW kepada mereka, siapakah zat yang di tangannya ada seluruh kerajaan, ya, semuanya, wa huwa yujiru, dan dia justru akan menolong, melindungi apa yang berada di bawahnya itu, wala yujaru alaihi, dan tidak minta tolong, ya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Sayaquluna lillah, maka mereka mengatakan Allah yang ya melakukan itu semuanya. Qul fa anna tusharun, maka katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa anna tusharun. Di dalam terjemahan Bapak diterjemahkan, maka dari jalan manakah kamu ditipu. Arti sebenarnya adalah kenapa kamu tersihir. Tusharun itu tersihir artinya. Jadi sihir itu dari bahasa Arab. Ya. Bagaimana kalian bisa tersihir? Tersihir dengan presentasi seseorang. Abu Jahal itu pekerjaannya presentasi, mempresentasikan, membuat syubhat supaya orang-orang tidak percaya dengan Al-Quran pada saat Al-Quran diturunkan di zaman itu, ya. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa tersihir dengan ucapan-ucapan mereka? Nah, ini Al-Quran mengatakan seperti itu, Pak. Bagaimana kamu ditipu? Jadi sihir itu bisa dikatakan tipu daya, ya.
Makanya hati-hati kita dengan sihir ya. Dan sihir itu ada dua macam, satu sihir ketangkasan, dua sihir dari syaitan, pekerjaan syaitan. Nah, sihir ketangkasan itu ya seperti ada orang yang suka dengan kecepatan kan, tahu-tahu keluar duit 50.000, keluar lagi duit 100.000, seperti itu. Nah, saya pernah ketemu dengan tukang sulap seperti ini, Pak. Ini sihir jenis ketangkasan, gitu kan. Tukang sulap. Dia masih kuliah sekali, apa saja bisa, gitu kan. Nah, begitu saya nanya ibunya, itu belajar di mana, Bu? Tidak tahu itu, di kampusnya mungkin, gitu kan. Nah, terus begitu, Bu, kan duitnya sudah banyak bisa, tapi masih minta duit juga begitu, gitu kan. Masih minta duit sama maknya. Walaupun dia sudah bisa mengeluarkan duit dari tangannya, dari bajunya. Nah, seperti itu. Jadi itu ada lagi jenis sihir yang syaitaniyah, jenis sihir syaitan. Biasanya ini digunakan untuk teluh, membuat seorang menjadi sakit ya. Dan ada juga untuk menjadikan orang sembuh dari sakit. Hati-hati ini, Pak, penyembuhan melalui cara sihir, tidak boleh ini. Maka dalam Islam itu disebut dengan nusroh, melawan sihir dengan sihir. Sihir bukan dilawan dengan sihir ya, tapi sihir itu dilawan dengan Al-Quran, dilawan dengan syariah, maka dia akan kalah ya. Dimana para dukun itu pembohong mereka. Saya pernah menjumpai seorang yang disihir, kemudian ada saudaranya kesurupan. Saudaranya itu mengatakan bahwasanya yang menyihir itu saudaranya, jin yang masuk itu mengatakan yang menyihir itu saudaranya sendiri. Dan disebutkan nama dukunnya itu, Pak, inilah. Katanya dia dibayar kalau sampai si A ini bisa mati, mau dikasih duit 500 juta itu, Pak. Subhanallah. Ternyata apa? Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Beberapa tahun yang lalu ketemu. Selama 12 tahun itu disihir, baru kemarin ketemu buhulnya itu, Pak. Berupa keris yang ditanam di bawah pagernya. Subhanallah. Maka sihir perbuatan yang sangat jahat sekali. Ya, maka Bapak sekalian, naudzubillah, minta perlindungan pada Allah dari sihir tersebut, sehingga kalau misalkan seorang terkena sihir dan dalam jangka waktu yang lama belum ditemukan buhulnya, bersabar, ketemu insya Allah itu nanti, gitu kan. Itu buktinya ketemu juga ya. Jadi bahwasanya seorang tidak boleh tertipu, bahwasanya Allah SWT memiliki ketauhidan, sementara syaitan itu berusaha untuk mencegah ketauhidan tersebut. Allah juga berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Ketika engkau bertanya kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan khalaqahunnal azizul alim. Yang menciptakan itu adalah Al-Aziz, zat yang maha perkasa, Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Allah juga berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man khalaqahum, siapa menciptakan mereka, siapa menciptakan kamu, maksudnya seperti itu, la yaqulunallah, maka mereka akan mengatakan Allah lah yang menciptakan itu. Fa anna yufakun, lah kamu sendiri sudah faham bahwa Allah yang menciptakan kamu, bahasanya seperti itu. Fa anna yufakun, lah kok bisa tertipu ya, lah kok bisa ya dipalingkan daripada keyakinan-keyakinan tersebut. Sehingga itu terjadi, Pak, ketika mereka bagaimana, yang kita baca ayatnya dalam surah Al-An'am, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba.
mereka menjadikan sembelihan mereka dibagi dua. Faqalu hadza lillahi wa hadza li syurakaina. Ya, mereka mengatakan ini untuk Allah, ini untuk sekutu-sekutu kami. Jadi dibagi dua. Maka seperti ini akan merusak ya, agamanya. Kemudian perintah Allah SWT mencakup urusan alam semesta dan syariah. Jadi ada dua macam perintah. Perintah alam semesta, di mana ketaatan terjadi. Kita lihat malam tidak akan mendahului siang, siang tidak akan mendahului malam. Sehingga rumus ya, falakiyah, ilmu falak untuk menentukan, Pak. Sekarang kita di tanggal 3 bulan April 2022. Tanggal 3 April ya 2022, kita lihat waktu subuh pukul 04.39, maghribnya 18.00. Udah hafal, udah diapalin dulu Pak kalau maghrib itu Pak, subuh itu Pak. Ini Pak. Nah, Bapak lihat tahun depan bulan April tanggal 3 2023, waktu subuhnya 04.39, waktu maghribnya 18.00. Apa ini? Ketaatan alam semesta. Dia nggak akan berubah dari bumi ini diciptakan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena peredaran matahari ya itu menjadi patokan posisi matahari. Nah, ini menjadi patokan waktu datangnya sholat ya, seperti itu. Nah, kalau bulan hijriah beda-beda kan ya, apa namanya, kita mengikutinya. Jadi dua-duanya kita pakai Pak, kita pakai dua-duanya. Menentukan waktu Ramadannya kita dengan hijriah, menentukan waktu apa namanya sahur dan bukanya kita menggunakan Masehi. Dua-duanya pakai. Nah, jadi seperti itulah kenapa ketaatan alam semesta yang nggak berubah. Kalau seandainya berubah setiap tahun, ahli falak itu pusing Pak, ini tahun ini gimana lagi nanti ya, tahun depan gimana lagi ini. Nah, jadi menggunakan itu, dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Ini luar biasa ya. Ini jenis ketaatan alam semesta yang pertama, syariah di alam semesta. Yang kedua adalah syariah diniyah di dalam agama ya, Al-Quran, As-Sunnah, hukum yang 5 di dalam fikih. Apa itu hukum yang 5? Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, ini adalah hukum di dalam fikih. Namun hukum di dalam fikih ini tidak bisa kita tarik ya di dalam hukum pelaksanaan ya. Misalkan hukum pelaksanaan sholat, misalkan melaksanakan sholat kemudian dikaitkan dengan sesuatu benda misalkan. Karena ada juga yang membagi misalkan, oh hukum rokok ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, ini saya mendengar sendiri ketika saya sowan ke rumah seorang kiai dulu di Jawa Timur. Beliau menjelaskan itu gitu kan. Beliau katakan 5. Loh kok wajib Mbah Yai? Iya. Kalau misalkan kita mau sholat nih, kok kita nggak khusyuk kalau nggak ngerokok dulu ya, wajib berarti ngerokok dulu. Pakai hukum fikih Pak itu Pak, kaidah fikih ya. Al-wasailu lahu hukmul maqasid. Pakai usul fikih lagi gitu kan. Nah, sesuatu yang menjadikan sesuatu itu baik, maka sesuatu itu hukumnya sama dengan sesuatu tersebut. Sunnah kalau misalkan rokok itu lebih khusyuk, tapi tetap khusyuk, tapi lebih khusyuk jika rokok, maka hukumnya sunnah. Kalau nggak ngaruh sama sekali, maka hukumnya mubah.
Ya, kalau misalkan ngerokok malah nggak begitu khusyuk, nah itu hukumnya makruh. Kalau setelah ngerokok itu malah nggak khusyuk sama sekali, haram hukumnya ini, gitu kan? Kamu yang mana ini? Saya lebih khusyuk Mbah Yai. Berarti kamu sunnah rokok. Subhanallah. Nah ini tidak bisa dikaitkan dengan masalah tersebut. Ya. Selanjutnya setelah kita mengenal tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar tentang uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Berasal dari kata al-ilah, di mana uluhiyah ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, atau bisa dikatakan hak-hak khususnya Allah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala untuk diibadai. Ya. Dan kata ilah sendiri atau lafadz Allah, nah ini sedikit saya terangkan Bapak Ibu sekalian. Imam Ibnu Qayyim di dalam muqaddimah syarah kitab tauhid itu disebutkan bahwa lafadz Allah itu berasal dari kata al-ilahu. Kemudian ya dengan suatu proses ya sintaksis bahasa Arab dan pembentukannya, maka dia dibaca Allah, bukan Allah tapi Allah. Kenapa Allah? Oh, Allah karena tebal. Kenapa tebal? Nah ini Pak, sedikit penjelasan. Karena menebalkan ya suatu bacaan di dalam bahasa Arab ini maknanya adalah memuliakan. Ketika menyebutkan nama Allah, berarti dia hendak memuliakan Tuhan semesta alam, memuliakan yang menciptakan semesta alam ini. Maka setelah tujuan daripada ucapan itu ya untuk menunjukkan bahwa kita memuliakan zat yang kita ingin muliakan yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dibaca dengan taghlid atau tafkhim atau tebal ya. Seperti itu. Hanya dialah sembahan yang hak. Allah Subhanahu wa taala sembahan yang hak, yang paling berhak diibadahi. Di mana selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Apakah ada sembahan selain Allah? Banyak, Pak. Banyak sekali. Berhala-berhala yang disembah diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, kemudian bukan hanya itu saja. Ya. Ada yang mengkultuskan satu tempat tertentu. Ya. Maka hati-hati, pohon tertentu, batu tertentu. Ya. Maka seorang telah melampaui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, telah merusak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan ya dengan batu ini saya menjadi selamat, misalkan seperti itu. Karena ini saya menjadi begini. Maka ini akan melampaui, akan merusak daripada uluhiyah ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan la ilaha maknanya adalah al-ma'luh yang sinonim dengan al-ma'bud atau yang zat yang disembah. Sehingga la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi la ilaha itu adalah la ma'buda. Ilaha artinya ma'bud. Apa ma'bud itu? Yang diibadahi. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa, Pak? Dengan segala hal. Maka semua perbuatan itu akan bisa bernilai ibadah. Kita duduk ya dalam majelis pengajian itu bagian dari ibadah, Pak. Kenapa? Langkah kita yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, ya, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Jadi perjalanannya yang Allah hitung, bukan keadaan kita di sini. Kenapa? Karena di sini kadang kita tidur. Jalan yang dihitung itu,
Jadi perjalanan kita ini akan menjadi nilai. Nah, disitulah yang dimaksudkan bahwasanya al-ma'bud adalah zat yang berhak diibadahi, ya, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat ini penting. Allah menjelaskan, Allah bersaksi, jadi Allah sendiri bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah. Wal malaikah, dan Allah juga bersaksi bersama para malaikat. Wa ulul ilmi, dan Allah juga bersaksi dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Berarti apa? Ini ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang tauhid. Dan menunjukkan ilmu tauhid adalah bagian ilmu yang paling tinggi karena ia terkait dengan keyakinan. Ada konsekuensi, Pak. Orang bertauhid beda dengan orang yang tidak bertauhid. Ya, konsekuensinya berbeda. Ya. Qa'iman bil qist, berdiri tegak dengan keadilan atau menegakkan keadilan. Ternyata apa? Keadilan yang paling tinggi itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Dengan segala hal maka kita ya wajib ya untuk mentauhidkan Allah dengan segala unsur-unsur ketauhidan tersebut. Kemudian ayat terakhir yang kita baca, dzalika bi anallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Itulah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah zat yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwasanya yang diibadahi selain Allah itu batil, tidak benar. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Maka semua ayat-ayat ini berbicara tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan yang terkait dengannya. Yang mana tauhid ini atau uluhiyah Allah khususnya ini akan berpengaruh, Pak. Ya, para ulama mengatakan ya, Al-Qur'an ta'thirun lil jami'. Al-Qur'an itu akan memberikan ya suatu pengaruh dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Al-Qur'an berisi tentang ketauhidan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Al-Qur'an ini membawa orang yang membacanya menuju jalan yang lurus ya. Wa yubasyirul ladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira, dan memberikan kabar gembira. Makanya kalau kita ingin dapat kabar gembira, perbanyak membaca Al-Qur'an. Perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak terjemahnya untuk dibaca. Orang-orang kafir, Pak, subhanallah, mereka banyak membaca terjemahan Al-Qur'an ini. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an isinya adalah ilmu, dan mereka melakukan penelitian dari apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Kenapa? Mukjizat, Pak. Ya, sudah sering saya sebutkan bahwasanya dari awal diturunkan sampai hari kiamat, mukjizat Al-Qur'an itu selalu akan ditemukan. Ya, termasuk ketika Al-Qur'an menyebutkan ya banjir yang terjadi di Yaman, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ke Yaman, ternyata setelah ada banjir tersebut. Termasuk ketika Al-Qur'an menyebutkan adanya pertemuan air tawar dan air asin. Ya, kalau zaman sekarang kita langsung klik, bingung kita, di mana sisi kemujizatannya? Mukjizatnya adalah karena di zaman itu belum era informasi, belum ada informasi seperti sekarang ini. Lalu Nabi tahu dari mana bahwasanya ada laut yang di sana bertemu antara air asin dan air tawar. Setelah jauh Nabi SAW tidak ada, maka ditemukanlah adanya air asin dan air tawar. Ini ternyata yang disebutkan oleh Al-Qur'an tersebut. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa makam Nabi Musa itu ada di Palestina, di dekat tanah merah, kata Nabi SAW.
Dan Nabi tahu, seandainya saat ini aku di sana, maka aku akan tunjukkan kepadamu di mana kuburan Nabi Musa tersebut. Ya, tapi karena Nabi tidak berada di Syam, maka sebatas sampai di situ. Dan apa yang diucapkan Nabi itu menjadi dasar mereka mencari. Kemudian Quran mengatakan bahwasanya Fir'aun ya akan dijaga jasadnya untuk membangkitkan keimanan manusia. Nah, wallahu a'lam bishawab, seperti itu Pak ya. Ini semua terkait dengan uluhiyah. Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita tidak boleh menduakan peribadatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini mungkin pengajian kita pada pertemuan pagi hari ini di hari pertama atau hari kedua bulan Ramadan bagi yang sudah kedua ini Pak. Ya. Tapi insya Allah untuk Lebaran kita sama. Saya sudah dapat bocoran kemarin, semuanya melaksanakan Lebaran pada tanggal 1 Syawal. Ya. Tidak ada yang 2 Syawal Pak. Puasa juga sama, 1 Ramadan, nggak ada yang 2 Ramadan. Baik, jika ada yang ingin disampaikan boleh dari silakan Pak Guru.